Oke, sekarang saya bahas tentang joint product costing atau biaya produk bersama. Nanti karena ada biaya produk bersama ini ada produk utama yang dihasilkan, nanti otomatis ada produk yang nggak diharapkan muncul, bukan produk utama yang sebenarnya ingin kita produksi. Jadi nanti ada istilah by product costing juga ya, jadi biaya produk sampingan. Lalu kemudian biaya produk bersama itu apa? Kita kenali dulu istilah produk bersama. Produk bersama itu lebih dari satu produk yang bisa melalui sistem produksi yang bersamaan. Jadi step-step produksinya itu sama, bisa dilakukan secara serentak, disebut dengan joint process. Nah, nggak mesti dari awal sampai akhir banget proses produksi itu, produk-produk itu punya proses yang sama persis dari awal sampai akhirnya. Jadi bisa pada permulaan sampai titik tertentu, namanya titik pisah atau bahasa Inggrisnya nanti split off point. Jadi produk-produk itu bisa mengalami proses yang sama. Tapi setelah titik pisah, setelah split off point, nanti kalau mau mengalami proses yang berbeda juga bisa. Dikatakan melalui proses produksi yang sama itu menggunakan bahan baku yang sama, tenaga kerja dan overhead-nya juga sama. Bayangkan pakai skema ini aja ya biar lebih gampang. Kita bicara produk mentahnya itu adalah ikan mentah. Ikan yang belum diproses beratnya 9.500 kg. Nah, perusahaan kita itu punya 3 produk utama yang sebenarnya diharapkan dihasilkan dari proses produksi. Yang pertama ikan segar kualitas 1. Bayangkan saja bentuknya itu berarti hanya ikan seperti sashimi gitu ya. Ikan yang sudah dikuliti, dibersihkan, dipotong-potong tipis-tipis, siap disajikan. Itu namanya ikan segar kualitas 1. 9.000 sekian kilogram. Lalu kita juga punya produk ikan asap. Nah, berarti ikan asap itu beda sama ikan segar. Kalau ikan segar kan cuma dibiarkan tadi segar begitu saja. Kalau asap itu berarti nanti harus ada dibungkus daun, diberi bumbu, kemudian melalui proses pengasapan dan sebagainya. Ada lagi perusahaan kita ikan kalengan. Ikan kalengannya 3.700 kg. Nah, ikan kaleng ini beda lagi sama proses pengasapan ya. Jadi ikan yang tadi sudah dipotong, dimasukkan kaleng, mungkin diberi saus tomat seperti sarden, makarel begitu. Terus kemudian melalui proses pemberian bumbu, pengasinan mungkin, terus ditutup kalengnya, dikedap udarakan. Jadi sebenarnya 3 ikan ini nggak benar-benar dari awal sampai akhir itu prosesnya sama. Tapi dari awal sekali sampai titik tertentu yang nanti kita sebut titik split off, itu mengalami proses produksi yang sama. Baik itu ikan segar, ikan asap, dan ikan kalengan. Tentu saja pertama kali harus melewati tahap pembersihan. Kulitnya, sisiknya dibuang. Mungkin bagian kepala, ekor, siripnya juga dibuang. Kemudian diiris-iris tipis-tipis. Nah, mungkin ukuran-ukuran pengirisannya juga ada yang sama, begitu ya. Nah, selama mengalami proses yang sama, itu namanya proses bersama. Nah, biaya bahan baku tenaga kerja overhead selama proses bersama itu namanya biaya bersama yang kita sebut dengan joint cost nantinya. Nanti setelah titik split off alias mereka itu harus berpisah ya. Yang ikan segar nggak usah diapa-apakan lagi. Yang ikan asap butuh diasapkan, yang kaleng butuh dikalengkan. Nah, titik mulai bedanya itu namanya proses lebih lanjut, additional processing. Kalau yang ikan segar 29.000 nggak butuh proses tambahan ya tetap 29.000 harganya kan. Tapi kalau yang asap ya tentu saja berbeda ya. Sudah dikasih bumbu, daun, diasapkan ya tentu saja dijualnya lebih mahal. Ikan kalengan juga gitu dikasih saus tomat, bumbu, dikalengkan juga jualnya jadi lebih mahal. Kemudian 3 produk utama sudah dihasilkan.
nggak kita harapkan, nggak sengaja, proses produksi kita itu menghasilkan ikan kualitas yang rendah. Jadi setelah tadi kita potong, kita bersihkan, kita sortir, loh kok ada ikan yang nggak memenuhi spesifikasinya kualitas kita biasanya. Nah itu kita sisihkan. Itu namanya ikan kualitas rendah. Itu yang disebut dengan byproduct atau produk sampingan. Yang perlu kalian cermati adalah joint costing nanti dialokasikan hanya untuk produk utama, tidak boleh melibatkan produk sampingan. Joint cost atau biaya bersama berarti semua biaya dari awal sampai titik split off hanya dialokasikan sekali lagi ke produk bersama, tidak boleh untuk produk sampingan. Hari ini kita hanya mempelajari tentang joint cost, mudah sekali teman-teman. Hanya ada 3 cara. Ya seperti biasa ya kalau kita belajar pilihan-pilihan cara. Cara yang pertama nanti namanya physical unit, pengukuran unit fisik. Itu adalah cara yang paling sederhana. Otomatis paling gampang tapi paling tidak akurat. Terus kemudian metode yang menengah ya. Ada yang namanya metode harga jual pada titik split off, sales value at split off point. Yaitu nanti berarti tingkat kesulitan menghitungnya yang menengah, akurasinya juga tengah-tengah. Yang paling akurat, tapi ngitungnya yang otomatis lebih rumit. Ada yang disebut dengan nanti net realizable value atau harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Jadi ada 3 ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, physical unit atau metode pengukuran unit fisik. Dari namanya sudah ketebak, namanya aja unit fisik. Yang teman-teman perlu kumpulkan datanya hanya berapa unit produk bersama dihasilkan. Ada 3 produk utama, ikan segar kualitas 1, ikan asap, sama ikan kalengan. Hanya butuh data unitnya saja. Di sini unitnya dalam satuan kilogram. Teman-teman sesuaikan dengan pabrik masing-masing ya. Kalau kalian menghasilkan sesuatu yang cairan, diukurnya pakai satuan liter, ganti liter. Kalau kalian menghasilkan sesuatu dengan ukuran pieces, unit dan lain sebagainya silakan. Di sini kilogram. 9250, 5550 dan 3700 begitu ya. Tinggal dijumlahkan ke bawah saja untuk menemukan proporsi. Dapat dari mana proporsinya ikan segar kualitas 150%? Ya berarti 9250 per total 18.500. 30% dapat dari 5550 bagi 18.500. Ini teman-teman ada yang coba di kalkulator enggak? Hasilnya memang bulat atau itu dibulatkan? Kebetulan di sini memang bulat ya. Andai kata nggak bulat seperti biasa pertanyaan kalian, ya ini boleh 2 sampai 4 angka belakang koma. Semakin komanya banyak, semakin mendekati nanti hasilnya tepat. Kita kan mau mengalokasikan biaya bersamanya 360.750.000 rupiah. Ya semakin kalian nanti kalau ini kan bulat ya enggak masalah. Tapi kalau misalnya persentasenya nggak bulat, semakin banyak komanya, pasti nanti menemukan totalnya ya semakin mendekati 360.750 itu. Dari proses awal sampai sebelum split off, biaya bersama untuk mencuci, membersihkan, memotong ikan, 3 produk utama itu menghabiskan biaya 360.750.000 rupiah. Itu yang akan kita alokasikan ya, sesuai dengan proporsinya yang tadi. Ikan segar kualitas 1 berarti 50% dari 360.750. Ketemulah 180.375.000. Ikan asap mendapatkan proporsi 30% dari 36750 sama dengan 18225. Yang ikan kalengan 20% kali 36750 hasilnya 72150. Kalau kalian ingin menemukan total joint cost untuk masing-masing produk ya ini totalnya. Tapi kalau teman-teman ingin tahu unitnya, joint cost per unit, ya tinggal dibagi 9.250 kg untuk ikan segar, yang ikan asap 185 dibagi 5550 begitu ya. Terus kemudian yang ikan kalengan 72150 dibagi 3700. Metode unit fisik ini pasti akan menghasilkan joint cost per unit, biaya bersama per unitnya pasti sama. Kenapa? Ya karena logikanya tadi kalian
dasar untuk membagi biaya itu adalah kuantitas atau unit fisiknya. Ya per unitnya, per kilogramnya pasti sama. Catatannya metode ini lemah ya, karena hanya memperhatikan kuantitas. Padahal teman-teman belum tentu kuantitas kilogram yang besar itu membutuhkan proses yang nantinya lebih rumit. Alias kuantitas besar belum tentu harga jualnya nanti yang paling mahal. Jadi metode ini kurang akurat sehingga muncul metode yang berikutnya. Metode yang kedua, sales value at split off point, metode harga jual pada titik split off. Skemanya masih sama seperti yang tadi, tapi karena kita membutuhkan sales value at split off point, jadi selain unit, ya teman-teman, selain kilogram ini di data, yang tadi totalnya 18.500, teman-teman juga harus mencari informasi berapa harga jual pada titik split off untuk masing-masing produk utama kalian. Yang perlu teman-teman perhatikan, harga jual itu kan ada dua ya informasinya di sini. Yang harga jual tepat pada titik split off loh ya yang digunakan. Alias setelah dicuci, dibersihkan, dipotong, sudah harga jualnya ikan itu loh masing-masing berapa. Bukan yang setelah diasapkan, dikalengkan, bukan. Tapi yang setelah mengalami proses yang sama tadi yang akhirnya sebelum berpisah di titik pisah itu loh. Namanya harga jual pada titik split off. 29, 25, 19.000, tulis di sini 29, 25, 19.000. Kalikan ya, karena itu masih harga per kilo, menjadi harga per unit. Jadi 9250 kali 29.000. Jadi kolom keempat dapat dari kolom kedua kali kolom 3 ya. Ikan asap 5550 kali 25.000. Ikan kalengan 3.700 kali 19.000. Kalau tadi kalian menemukan proporsinya dari kuantitas, kalau metode yang ini ya dari harga jual pada titik split off-nya. Jadi perkalian unit sama harga jual pada titik split off itu harus dijumlahkan dulu ke bawah supaya teman-teman bisa nyari proporsi. Dapat dari mana 56% ini, teman-teman? Dapat dari mana yang 56% itu? Yang teman-teman temukan di sini persentasenya, 56% tadi dapat dari 268.250 bagi total 477.300, 29.138.750 bagi total, 15 juga dari 70.300 bagi total. Ini kalau kalian buktikan di kalkulator nggak bulat seperti ini. Jadi ini adalah hasil pembulatan sekali lagi. Ini aslinya itu nggak benar-benar bulat 56%. Sudah ada yang buktikan tadi ya. Ketemunya itu 56, 20, 155 sekian. Akhirnya dibulatkan jadi 56%. Nah ini yang tadi saya bilang. Semakin kalian bulatkan seperti ini, nanti kalau teman-teman kalian mungkin nggak akan menemukan hasil yang lebih akurat daripada teman-teman yang pakai 0,1, 0,2, maksimal komanya 4. Ya saya rasa 2-4 itu sudah mewakili lah. Tadi kita membagi biaya bersamanya 360.750.000. Sekarang kita bagi pakai persentase itu ya. 56% kali 360.750 untuk ikan segar. 29% kali 360.750 untuk ikan asap. 15% kali 360.750 untuk ikan kalengan. Kalau ingin tahu total joint cost itu sudah secara total. Kalau kalian ingin joint cost per unit, bagaimana caranya? Bagaimana menemukan biaya bersama per unit? Ya berarti alokasi biaya bersama dibagi unitnya. Untuk ikan segar kualitas 1, dapat dari mana? 2198,60 teman-teman. Silakan aja Fanny kalau mau jawab langsung nggak usah raise hand, langsung aja unmute. Berarti dapat dari 200. Fanny. Ya, 202 747.093 dibagi dengan 9.250. Ya, betul. Lanjutkan lagi. Ikan asap dapat dari mana biaya bersama per unit? 104 jutaan dibagi 5.550 kilo. Yang ikan kalengan
Dapat dari mana 14 ribuan per unit? Ya 53 juta dibagi 3.700 kilo. Akhirnya ketemulah per kilonya atau per unitnya berapa. Metode yang kedua ini sudah bisa mengatasi kelemahan metode yang sebelumnya. Tapi masih ada kelemahan. Kelemahannya adalah tidak semua produk itu punya harga jual pada titik split off ya teman-teman. Tidak semua produk yang habis mengalami produk bersama sebelum ada proses tambahan lebih lanjut, produk-produk itu mungkin belum ada nilai jualnya, gitu loh. Ya ini kebetulan ikan mentah itu ada nilainya. Tapi kalau kita ngomongin misalnya kue dalam bentuk adonan, nah adonan saja itu mungkin dianggap belum memberikan nilai kalau belum di oven gitu loh maksudnya. Jadi metode ini memiliki kelemahan, tidak semua produk memiliki harga jual pada titik split off. Ketika kondisinya masih harus butuh additional processing, begitu ya. Sehingga muncullah metode yang paling akurat, metode yang terakhir ini, metode yang ketiga. Biasa nama kerennya NRV, Net Realizable Value. Kalau anak akuntansi sudah familiar itu dengan istilah Net Realizable Value. Kalau di akuntansi kita mengenal net realizable value itu estimasi harga jual dikurangi semua estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Nah, kalau di sini nanti coba kita lihat ya, estimasi selling price harga jualnya dikurangi sama estimasi biaya. Harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Nama lain metode ini juga bisa. Atau harga jual bersih setelah proses split off. Gitu juga boleh. Setelah titik split off maksud saya. Teman-teman perhatikan kembali skemanya yang tadi. Hanya ada ikan asap sama ikan kalengan ya yang punya perbedaan harga jual setelah titik split off. Ikan asapnya lebih mahal dari 25 jadi 31, yang ikan kalengan juga lebih mahal dari 19 jadi 24. Apakah pasti lebih mahal? Iya dong, karena ada proses tambahan ya. Otomatis pasti kita jualnya jadi lebih mahal. Kembali teman-teman jajarkan di sini 3 produk itu masing-masing unit atau kilogramnya berapa. Sekali lagi gunakan harga yang setelah titik split off. Ikan segar ini kebetulan nggak ada proses tambahan jadi pas titik split off sama setelah titik split off sama. Yang ikan asap sama ikan kalengan ada loh ya informasinya, kalian ikuti di sana. Dapat dari mana total harga jual yang diestimasi? Mirip sama yang tadi gimana? 268, 250 itu dapat dari mana? Apa, Mem? Yang 268, 250-nya ikan segar itu dapat dari Oh, dari 29.000 kali 9250. Yang ikan asap 172 sekian dapat dari? 31.000 kali 5550. Ya, 88 juta dapat dari? 24.000 kali 3700. Lalu, total 529.100 dapat dari? Totalnya semua Yang mana? yang kolom 4. Betul. 268 tambah 172 tambah 88 juta yang tadi dijumlahkan ke bawah ketemulah 529 sekian. Bagus. Kita akan mencari kolom 5 yaitu biaya proses tambahan. Teman-teman ingat ya, ikan segar tadi nggak butuh proses tambahan makanya 0. Kalau yang ikan asap sama ikan kalengan ada data tambahan di sini. Membutuhkan biaya proses tambahan, hati-hati ini kan per unit. Jadi yang ikan asap per unitnya itu membutuhkan 4750 karena ada 5550 unit kalikan. Lagi ikan kalengan per unitnya kan 1800. Karena ada 3700 ya kalikan. Ketemulah 6.660.000 itu. Jumlahin ke bawah ya, ketemu 33 juta sekian. Kita sampai di kolom ke-6. Nah, inilah istilah NRV, Net Realizable Value, yaitu harga jual bersih yang diestimasi. Kalau di sini ditulisnya begitu ya. Kalian boleh tulis itu NRV, Net Realizable Value. Harga jual dikurangi proses tambahan, itu namanya NRV. 268.250 kurangi 0 tetap. Yang 172 kurangi 26 jadi 145 sekian. 88 kurangi 6 jadi 82 sekian. Dapat dari sana. Terus kalian jumlahin itu ke bawah.
karena judul metode yang ketiga ini adalah net realizable value, jadi teman-teman akan memproporsikan dari itu, dari NRV. Dapat dari mana 54%? Ini nggak bulat loh ya, ini hasil pembulatan. Seharusnya itu nggak ketemu bulat 54%. Dapat dari mana 54% di sini? 268.250 per dibagi 49. 496.077.500 kali 100%. Betul. Yang 29% berarti dapat dari 145 sekian dibagi total ya, 496 sekian. Yang 17% dapat dari 82 sekian dibagi 496 sekian. Gunanya kita menemukan persentase ya untuk membagi biaya bersama yang tadi 360.750.000 itu. Ikan segar 54% kali 360 ketemu 195. Yang ikan asap 29% kali 360 ketemu 105. Yang ikan kalengan 17% kali 360 ketemu 59. Nah, untuk step yang ini kan tadi ada perbedaan tentang proses tambahan. Jangan sampai lupa, kalau metode yang ketiga net realizable value ini, teman-teman ada dua istilah. Kalau yang kalian cari adalah alokasi biaya bersama, bahasa Inggrisnya adalah alokasi joint cost, allocated joint cost. Kalian sudah berhenti sampai situ. Tapi kalau yang ditanya adalah total cost atau total biaya, belum selesai loh ya. Karena ada proses tambahan. Untuk ikan segar 0, jadi nggak ngefek 195 tambah 0, tetap 195. Yang ikan asap 105 tambah 26, jadi 132. Yang ikan kalengan 59 tambah 6, jadi 66. Jangan lupa ya teman-teman, total biaya itu alokasi biaya bersamanya plus proses tambahan. Itu baru namanya total cost. Nah, teman-teman, biaya produksi di sini itu yang total cost. Jadi, biaya produksi itu yang sudah include proses tambahan sehingga untuk ikan segar 21088 itu dapat dari 195 total cost dibagi 9250. Yang ikan asap 23839 dapat dari mana? Yang total cost 132 dibagi 5550. Yang ikan kalengan 17.000 itu dapat dari 66 dibagi 3.700. Kalau sudah paham, kemudian 3 metode ini kita coba jajarkan ya. Untuk yang unit fisik itu ciri-cirinya nanti bisa per unitnya ketemunya sama, tapi nggak akurat itu. Kalau yang harga jual pada titik split off nggak sama, NRV juga nggak sama. Terus yang membedakan harga jual bersih pada titik split off dengan harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off atau NRV itu adanya proses tambahannya. Semua yang teman-teman lihat di tabel-tabel ini adalah per unit ya. Jadi per unit. Perhatikan untuk NRV istilah biaya bersama ditambah biaya proses tambahan baru jadi total biaya. Kalau yang untuk 2 metode lainnya tidak ada proses tambahan sehingga tidak ada perbedaan nama antara joint cost atau total cost. Kemudian di sini kita masukkan ingin tahu labanya. Di sini kita masukkan harga jual per unitnya. Yang unit fisik sama harga jual pada titik split off itu pakai harga jual pada titik split off. Kalau yang NRV pakai yang setelah split off. Yang lebih mahal untuk asap dan kalengannya yang 31 sama 24, bukan 25 sama 19. Terus kalian masukkan biaya produksinya tadi di baris yang paling akhir. Nah, nanti kalian bisa menemukan margin laba per unit produk sesuai dengan metode yang kalian pilih.